wonder how, I wonder why. Today you tell me about it. Assalamualaikum guys. Nah, jumpa lagi nih dengan saya Anissa Ramadhani, NIM C1C019006, Prodi Akuntansi R014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Materi yang akan kita bahas kali ini yaitu adalah tentang piutang dan pinjaman yang diberikan. Yuk, langsung aja kita lihat pembahasannya. Nah, yang pertama yaitu pengertian dari piutang. Piutang merupakan klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Hampir semua entitas itu memiliki piutang, baik dengan transaksi penjualan ataupun pendapatan dan ataupun yang berasal dari transaksi lainnya. Untuk perusahaan dagang dan manufaktur, jenis piutang yang muncul adalah piutang dagang dan piutang lainnya. Dan piutang yang terkait dengan pendapatan disebut dengan piutang usaha. Ciri-ciri dari piutang ini ada tiga, yaitu yang pertama adanya nilai jatuh tempo, yang kedua adanya tanggal jatuh tempo, dan ketiga adanya bunga yang berlaku. Jenis-jenis dari piutang ini ada 4, yaitu yang pertama ada piutang usaha, ada wesel tagih, ada piutang lain-lain, dan ada juga piutang yang tak tertagih. Nah, langsung aja kita bahas tentang wesel tagih nih. Apa sih wesel tagih ini? Wesel tagih ini merupakan janji tertulis yang tidak bersyarat yang ditandatangani oleh pihak pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang dan diberikan kepada pihak yang memerintahkan. Piutang wesel ini timbul karena adanya yang pertama, yaitu penjualan kredit, yang kedua pemberian pinjaman, dan yang ketiga perubahan dari piutang menjadi piutang wesel. Selanjutnya yaitu ada pengakuan awal piutang. Dalam transaksi penjualan atau pendapatan, pengakuan piutang dikaitkan dengan pengakuan pendapatan. Saat perusahaan telah mengakui pendapatannya, maka perusahaan akan mengakui piutangnya. Dalam transaksi piutang yang dikaitkan dengan pemberian pinjaman itu, piutang diakui sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut. Kemudian menurut dari PSAK 55, piutang itu diakui oleh entitas sebesar nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Nilai pertukaran ini dapat dipengaruhi oleh adanya hubungan relasi dan karena piutang dari pihak berelasi perlu diungkapkan secara khusus. Biaya transaksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh piutang. Untuk piutang dagang, maka biaya transaksinya itu untuk perolehan utang tidak ada. Kemudian nilai biaya transaksi ini dicatat menambah perolehan piutang dan mempengaruhi tingkat suku bunga efektif yang akan dikenakan biaya transaksi terkait piutangnya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada diskon penjualan. Diskon penjualan atau potongan penjualan ini dalam bentuk harga maupun kuantitas akan mempengaruhi pencatatan pendapatan, namun tidak mempengaruhi pencatatan piutang. Piutang akan dicatat sebesar nilai setelah dikurangi dengan diskon penjualannya. Nilai setelah diskon adalah nilai wajar dari perolehan piutang tersebut. Dan pendapatan akan diukur sebesar nilai setelah potongan atau diskon. Kemudian diskon akan dapat juga diberikan dalam potongan penjualan karena pembayaran yang dilakukan pelanggan lebih cepat dari yang telah dijadwalkan. Nah, selanjutnya ada pengukuran setelah perolehan. Untuk bentuk pinjaman yang diberikan, pengukuran setelah tanggal perolehan ini membutuhkan perhitungan amortisasi, diskon, dan premium setiap tanggal pelaporan. Untuk pinjaman di entitas bukan lembaga keuangan, bentuk ini diberikan dalam bentuk wesel tagih dalam jangka panjang. Dan pencatatan piutang sebesar harga perolehan yang diamortisasi untuk piutang dagang atau piutang usaha
jangka waktu piutangnya itu relatif pendek dan piutang dagang ini tidak memiliki bunganya dan sehingga jarang diamortisasikan. Namun untuk piutang dagang dan piutang usaha yang jelas-jelas baru akan dilunasi dalam jangka panjang, sehingga bunga menjadi material untuk diperhitungkan tetap harus disajikan sebesar nilai amortisasinya. Nah, kemudian selanjutnya ada penurunan nilai. Penurunan nilai ini terbagi menjadi dua, yaitu ada konsep umum penurunan nilai dan ada perhitungan penurunan nilai. Nah, yang selanjutnya nih, ada penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan piutang ini menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam laporan keuangan yang akan terjadi ketika kontrak tersebut berakhir. Dalam kata lain, untuk piutang atau pinjaman penghentian pengakuan baik seluruhnya atau sebagian terjadi pada saat piutang atau pinjaman tersebut dilunasi. Nah, yang terakhir ada penyajian dan pengungkapan piutang. Dalam penyajiannya, piutang dalam posisi keuangan disajikan dalam laporan keuangan aset lancar. Perusahaan menyajikan piutang dalam beberapa kategori, seperti piutang dagang, piutang usaha, dan piutang lainnya. Nilai piutang disajikan di laporan posisi keuangan setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilainya. Piutang biasanya disajikan dalam satu baris, tetapi dapat juga disajikan secara detail dalam subkomponennya. Nah, yang terakhir ada pengungkapan dari piutang. Pengungkapan piutang dalam laporan keuangan cukup lengkap, yaitu piutang tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada pengungkapan kebijakan akuntansi, pengungkapan rincian piutang yang menjelaskan angka dalam laporan keuangan pokok, serta ada penjelasan lain yang material dan signifikan. Nah, demikian dulu nih video saya tentang piutang dan pinjaman yang diberikan. Jika terdapat kesalahan maupun kekhilafan baik di pengucapan maupun materi saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman semuanya, dan terima kasih semuanya telah menonton video ini sampai akhir. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya.